Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang latihan soal tematik tema 1 subtema 3 kelas 6. Burung beo burung belibis buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Soal bagian A, soal pilihan ganda, kelas 6 tema 1 subtema 3. Soal nomor 1. Berikut ini beberapa jenis hewan di Indonesia yang dilindungi karena langka dan jumlahnya semakin berkurang adalah: A. Orangutan, badak bercula 1 dan komodo. B. Badak bercula, kera, dan harimau Sumatera. C. Harimau Sumatera, komodo, dan kenari. D. Kelinci, orangutan, dan kakak tua. Jawabannya adalah A. Orangutan, badak bercula 1, dan komodo. Soal nomor 2. Apa dampak negatif apabila hutan di Indonesia banyak dijadikan daerah perkotaan? A. Banyak penduduk dari desa yang pindah ke kota. B. Masyarakat akan menjadi lebih maju. C. Hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan habitatnya. D. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam berbelanja. Jawabannya adalah C. Hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan habitatnya. Di sini ditanyakan adalah dampak negatif apabila hutan di Indonesia banyak dijadikan daerah perkotaan. Maka sangat jelas banyak hewan-hewan yang ada di hutan tersebut akan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Soal nomor 3. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah: A. Cangkok dan stek. B. Menyambung dan tunas. C. Akar tinggal dan stek. D. Tunas dan akar tinggal. Jawabannya adalah D. Tunas dan akar tinggal. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan tanpa penyerbukan dan bersifat alami, misalnya seperti dengan cara tunas dan akar tinggal. Ini merupakan contoh vegetatif alami di mana tidak ada penyerbukan dan terjadi secara alami tanpa bantuan oleh manusia. Selain perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu yang dibantu oleh manusia, misalnya seperti cangkok dan stek. Nah, ini merupakan vegetatif buatan. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Teks pertama, poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang banyak dikunjungi oleh orang dan mudah dibaca. Teks kedua, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog. Selanjutnya, dari teks ini kita akan menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Soal nomor 4. Ide pokok paragraf teks pertama adalah: A. Poster ditempel di tempat umum. B. Poster adalah karya seni bergambar untuk menarik pembaca. C. Poster adalah karya seni yang berisi komposisi gambar dan huruf. D. Poster ditempel di tempat strategis dan dikunjungi oleh banyak orang. Jawabannya adalah C. Poster adalah karya seni yang berisi komposisi gambar dan huruf. Soal nomor 5. Persamaan mendasar dari teks 1 dan teks 2 di atas adalah: A. Sama-sama memiliki desain gambar untuk menarik minat pembaca. B. Sama-sama berisi bacaan berupa dialog. C. Sama-sama ditempel di tempat umum yang dikunjungi banyak orang. D. Sama-sama berisi gambar yang berurutan dan saling berhubungan. Jawabannya adalah A. Sama-sama memiliki desain gambar untuk menarik minat pembaca. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Gambar di atas merupakan salah satu contoh dari: A. Iklan, B. Komik, C. Poster, D.
D. Karikatur. Jawabannya adalah B. Komik. Sangat jelas dari gambar ini kita melihat ada gambar-gambar yang berurutan dan memiliki balon udara. Dengan demikian, jawabannya yaitu B. Komik. Soal nomor 7. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai sistem pemerintahan berbentuk kerajaan adalah A. Indonesia, B. Thailand, C. Singapura, D. Vietnam. Jawabannya adalah B. Thailand. Perlu diingat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ada yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan dan ada pula yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk republik seperti Indonesia. Soal nomor 8. Berikut ini negara di ASEAN yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan di Indonesia yaitu A. Malaysia, B. Brunei Darussalam, C. Thailand, D. Singapura. Jawabannya adalah A. Malaysia. Negara Malaysia berbatasan langsung dengan wilayah daratan di Indonesia yaitu di bagian Kalimantan. Soal nomor 9. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah A. Buruh pabrik, B. Nelayan, C. Bercocok tanam, D. Pegawai kantor. Jawabannya adalah C. Bercocok tanam. Hal ini karena sebagian besar wilayah di Asia Tenggara sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian, sebagian besar mata pencaharian penduduknya pun merupakan bercocok tanam. Soal nomor 10. Pemburuan liar yang dilakukan manusia telah mengancam terjadinya kepunahan hewan. Hal ini merupakan sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila ke A. Kedua, B. Ketiga, C. Kelima, D. Keempat. Jawabannya adalah A. Sila kedua. Hal ini karena pemburuan liar merupakan pencerminan dari sikap manusia yang tidak beradab, tentu bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 11. Berikut ini contoh sikap yang mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila adalah A. Bermusyawarah memilih ketua kelas, B. Menjaga kerukunan di dalam kelas, C. Berbuat adil terhadap sesama, D. Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Jawabannya adalah A. Bermusyawarah memilih ketua kelas. Sangat jelas bahwa bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka jawaban yang tepat yaitu bermusyawarah memilih ketua kelas. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Contoh sikap yang sesuai dengan lambang sila di atas adalah A. Beribadah sesuai dengan agama masing-masing, B. Berbuat adil terhadap sesama, C. Bermusyawarah memilih ketua kelas, D. Menjaga kerukunan di dalam kelas. Jawabannya adalah D. Menjaga kerukunan di dalam kelas. Pada gambar di samping merupakan lambang dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dengan demikian, dengan menjaga kerukunan di dalam kelas, maka telah mengamalkan dari sila ketiga dengan lambang pohon beringin yaitu Persatuan Indonesia. Soal nomor 13. Salah satu bahan yang diperlukan dalam pembuatan patung dengan teknik modeling menggunakan tangan adalah A. Kayu, B. Semen, C. Tanah liat, D. Styrofoam. Jawabannya adalah C. Tanah liat. Soal nomor 14. Bahan yang digunakan untuk mewarnai patung dari tanah liat yaitu A. Cat tembok, B. Pensil warna, C. Cat air, D. Spidol. Jawabannya adalah cat air. Soal nomor 15. Patung yang berfungsi sebagai peringatan terhadap seorang tokoh atau suatu peristiwa bersejarah disebut A. Patung religi, B. Patung monumen, C. Patung dekorasi, D. Patung miniatur. Jawabannya adalah B. Patung monumen. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Soal bagian B. Soal isian kelas 6 tema 1 sub tema 3. Soal nomor 1. Tuliskan 3 contoh penyebab terjadinya kelangkaan beberapa jenis hewan di Indonesia.
Tiga contoh penyebab terjadinya kelangkaan beberapa jenis hewan yaitu A. Karena perburuan secara liar, B. Terjadinya bencana alam, C. Rusaknya habitat atau ekosistem. Ini merupakan contoh penyebab terjadinya kelangkaan beberapa jenis hewan di Indonesia. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan mendasar ragam gambar ilustrasi dari poster dan komik. Poster merupakan karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar. Sedangkan komik isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata. Dari sini kita bisa melihat perbedaan mendasar yaitu pada poster tidak terdapat balon kata-kata, sedangkan pada komik ada balon kata-kata. Soal nomor 3. Tuliskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Berikut ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan yaitu Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Soal nomor 4. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila. Contoh sikap yang mencerminkan penerapan sila kelima yaitu A. Suka bekerja keras, tidak boros, tidak malas dalam bekerja. B. Menghargai hasil karya orang lain. C. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Ini merupakan contoh pencerminan dari sikap sila kelima Pancasila. Soal nomor 5. Jelaskan mengapa cat air lebih cocok digunakan untuk mewarnai patung dari bahan tanah liat. Hal ini karena cat air lebih pekat dan bersifat cepat meresap ke dalam tanah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih telah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.